Om Swastiastu. Umat Dharma, pemirsa Pelita Dharma dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam perlindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Berjumpa kembali dengan saya, I Gusti Agung Istri Purwati, penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini akan menyampaikan sebuah topik yang berjudul bagaimana mengatasi stres. Umat Dharma, stres adalah suatu perasaan di mana kita merasa tertekan oleh suatu keadaan atau kondisi tertentu. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan terhadap pikiran kita. Kadangkala dalam kehidupan ini kita dihadapkan pada situasi tertentu yang menyebabkan kita merasa tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasinya. Bagi sebagian besar orang, mungkin tekanan itu bisa menjadi suatu motivasi untuk dia bangkit dan menjadikan tekanan itu sebagai suatu tantangan untuk ditaklukkan. Tetapi bagi sebagian besar orang lainnya, mungkin tekanan itu akan berdampak negatif bagi dirinya. Oleh karena itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa penyebab stres itu. Umat Dharma, penyebab stres ada dua, yaitu stres yang disebabkan dari dalam diri kita dan stres yang disebabkan dari luar diri kita. Penyebab stres dari luar adalah kondisi lingkungan atau situasi yang membuat kita merasa tertekan. Seperti misalnya, kita terkena bencana atau kita menghadapi kedisharmonisan atau ketidakrukunan dengan sesama saudara atau dengan lingkungan kita. Hal ini juga bisa membuat kita menjadi stres. Sedangkan stres yang kedua berasal dari dalam diri kita, yang sebagian besar disebabkan oleh keinginan. Keinginan itu ibaratkan angin. Dia akan selalu berputar-putar dan semakin dipenuhi, semakin banyak yang akan muncul dari keinginan itu. Keinginan ini akan menyeret pikiran kita untuk selalu berpacu, untuk bisa memenuhi semua keinginan yang muncul dari dalam diri kita. Oleh karena itu, pikiran menjadi tidak stabil dan dia akan selalu bergerak. Bahkan dalam tidur pun, pikiran itu akan selalu berputar-putar di dalam kepala kita. Sehingga sering kita melihat adanya fenomena orang yang terkena insomnia atau sulit tidur. Atau bagi lansia, yang sering terjadi adalah ketika dia tertidur kemudian bangun pada tengah malam dan tidak bisa tidur kembali. Pikiran membawa kita berkhayal, berhalusinasi, mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Di dalam Sara Samuscaya, Sloka 80 disebutkan, Mulam himanu sarwi saundrayanam prawartati wawastasu kriyam tasumyawastitam. Artinya bahwa pikiran itu adalah penyebab dari perbuatan baik dan buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang hendaknya dikendalikan terlebih dahulu agar kita bisa memperoleh kedamaian. Umat Dharma, pikiran ini
akan menghantui kita jika kita tidak bisa mengendalikannya. Dia akan menyeret kita ke sana kemari, mengikuti keinginan. Untuk bisa mengendalikan keinginan, pikiran harus dikuatkan. Keinginan ini ibarat candu yang selalu bertambah besar, bertambah kuat, menyeret keinginan itu. Misalnya, ada dalam kubangan madu. Pada awalnya dia bisa mengendalikan kakinya agar tidak masuk ke dalam kubangan madu. Tetapi karena terlena oleh manisnya madu, tanpa sadar, satu persatu kakinya melangkah masuk ke dalam kubangan madu dan akhirnya ia tenggelam dalam manisnya madu. Demikianlah pikiran ini terseret oleh keinginan yang negatif, sehingga kita menjadi stres karena menghadapi kesulitan yang diakibatkan oleh keinginan-keinginan yang negatif. Umat sedharma, bagaimana cara kita mengatasi keinginan dan pikiran ini? Sebagaimana sudah disebutkan di dalam Sarana Semustaya, untuk bisa mengendalikan keinginan, maka pikiranlah yang harus dikendalikan terlebih dahulu. Salah satu cara atau beberapa cara yang dapat saya sampaikan untuk mengendalikan pikiran itu adalah yang pertama, bahwa kita harus tetap menjaga kesadaran budi dari diri kita. Karena dengan kesadaran budi akan membantu pikiran untuk mendapatkan wiweka atau pembedaan antara baik dan buruk. Yang kedua adalah dengan melatih diri, memberi pekerjaan kepada pikiran dengan nama smaranam atau melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi diri kita. Jangan biarkan pikiran ini kosong sehingga dia akan terlena oleh keinginan yang muncul dalam diri kita. Kemudian cara lain lagi melatih diri kita atau melatih pikiran kita adalah untuk bermeditasi. Berlatih untuk memusatkan pikiran. Sehingga seperti halnya seekor kuda, ketika dia supaya jalannya menjadi lancar, matanya akan ditutup sehingga dia tidak bisa menoleh ke sana kemari. Demikian pula halnya pikiran. Ketika dia dilatih untuk bermeditasi, maka dia akan dipusatkan pada satu arah tujuan tertentu. Selanjutnya adalah dengan melaksanakan upacara keagamaan atau melaksanakan aktivitas-aktivitas keagamaan, bisa juga dengan membaca buku, dan yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana mengelola pikiran agar selalu berpikir yang positif. Bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Jika kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, kita akan selalu merasa kurang, dan kita akan selalu mengejar kekurangan-kekurangan tersebut yang membuat pikiran kita menjadi kacau, kalut, dan bingung. Inilah yang menyebabkan stres. Oleh karena itu, umat Dharma, marilah kita bersama-sama mengelola pikiran kita, menjaga pikiran kita untuk tetap sadar dengan budi, kemudian dengan kesadaran batin kita, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan selalu mulat sarire, sehingga kita tidak terseret oleh keinginan-keinginan yang negatif. Umat Dharma, demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhir kata, saya haturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.